Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Anggap aja saya teman belajar kalian hari ini ya. Kita bakal membedah salah satu konsep paling fundamental, tapi jujur aja sering banget bikin pusing di dunia statistik. Yap, distribusi normal atau yang akrab kita panggil kurva lonceng. Kalau kalian pernah ngerasa pusing lihat deretan angka panjang atau grafik yang ribet banget, santai aja. Hari ini kita bakal bikin semuanya jadi masuk akal. Dan serunya, kita bakal pakai contoh hal-hal yang dekat banget sama keseharian kita. Oke, langsung aja kita intip agenda hari ini. Kita bakal mulai dari misteri bungkus kopi, lanjut bedah anatomi kurva lonceng, aturan emas 689599.7, kurva standar, cara ngukur ketidakpastian, sampai akhirnya gimana ini semua dipakai di kontrol kualitas industri. Tenang aja, kita nggak bakal langsung lompat ke rumus matematika yang berat. Kita bongkar semuanya pelan-pelan. Bagian 1, misteri bungkus kopi. Nah, buat jadi jangkar pemahaman kita di sepanjang sesi ini, mari kita mulai dari skenario sehari-hari yang super simple. Bayangin deh, kalian lagi di swalayan, terus ngambil sebungkus biji kopi. Di kemasannya tertulis jelas banget, berat bersih 500 gram. Pertanyaan besarnya, menurut kalian, apa iya berat kopi di dalam bungkus itu benar-benar persis presisi 500 gram sampai ke tingkat miligram? Kalau kita timbang pakai timbangan laboratorium yang super sensitif, apa angkanya bakal bulat sempurna? Kenyataannya, hampir nggak pernah persis sempurna, teman-teman. Selalu ada yang namanya variasi alami. Mesin pengisi di pabrik tuh bisa aja masukin sedikit lebih banyak atau sedikit lebih sedikit biji kopi. Rata-ratanya sih memang 500 gram, tapi realitanya berat tiap bungkus itu pasti bervariasi. Ada yang mungkin 490 gram, ada yang 510, angkanya nyebar. Nah, ketidakpastian kayak gini nih yang justru diselesaikan dan dipetakan dengan cantik banget oleh distribusi normal. Lanjut ke bagian 2, anatomi kurva lonceng. Kita udah tahu kalau data itu pasti punya variasi alami. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara ahli statistik ngegambarin variasi itu jadi bentuk visual yang gampang kita baca? Buat ngebangun sebuah kurva lonceng yang utuh, kita cuma butuh 2 karakter utama kok. Pertama, rata-rata, atau bahasa akademisnya mean, yang dilambangin pakai huruf Yunani, mu. Ini tuh titik tengah atau pusat dari data kita. Kalau kasus kopi tadi, ya pusatnya di 500 gram. Terus yang kedua, ada standar deviasi, dilambangin huruf sigma. Standar deviasi ini tugasnya ngukur sebaran data. Jadi semakin besar nilai sigmanya, semakin lebar juga variasi data kita menyimpang dari titik pusatnya tadi. Nah, ini ngebantu banget mengilustrasikan gimana standar deviasi itu ngebentuk kurva kita. Coba perhatiin kurva yang standar deviasinya kecil, yaitu 1. Datanya pada ngumpul dekat banget sama nilai rata-rata. Makanya kurvanya kelihatan tinggi dan langsing. Sekarang, coba bandingin sama kurva yang standar deviasinya lebih gede, yaitu 2. Efeknya apa? Datanya jadi lebih nyebar, kurvanya otomatis jadi lebih datar dan lebar. Tapi satu hal yang pasti, dua-duanya tetap simetris, tetap ngebentuk lonceng. Masuk ke bagian 3, aturan emas 689599.7. Ini dia nih bagian yang paling seru. Ibaratnya, ini tuh semacam trik sulap di dunia statistik. Aturan sakti yang bikin kita bisa memprediksi sebaran data dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Yang bikin merinding dari aturan ini adalah persentase ini tuh sifatnya universal. Jadi selama data kalian ngikutin distribusi normal, 68% data itu pasti selalu jatuh di dalam jarak 1 standar deviasi dari rata-rata. 95% data bakal ada di 2 standar deviasi. Dan ini yang gila, 99,7% data, yang artinya hampir semuanya, ada di dalam 3 standar deviasi. Ini bukan tebak-tebakan loh ya, ini udah kepastian matematis. Supaya lebih kebayang, yuk kita tarik lagi aturan emas ini ke analogi bungkus kopi kita. Taruhlah rata-rata kemasan kita itu 500 gram, dan dari data pabrik kita tahu standar deviasinya 5 gram. Itu artinya 68% dari total seluruh kopi yang diproduksi pabrik, beratnya itu pasti antara 495 sampai 505 gram. Terus 95%-nya ada di kisaran 490 sampai 510 gram. Keren banget kan? Cuma modal 2 angka aja, rata-rata sama standar deviasi, kita udah bisa nebak isi seluruh gudang kopi. Lanjut ke bagian 4, kurva standar. Nah, kadang muncul pertanyaan gini, gimana kalau kita mau ngebandingin 2 hal yang benar-benar beda? Misal, ngebandingin variasi berat kopi tadi sama variasi tinggi badan anak-anak di sekolah. Kan nggak nyambung tuh. Disinilah distribusi normal standar muncul sebagai pahlawan. Para ahli statistik nemuin cara jenius buat ngubah distribusi normal apapun di dunia nyata jadi satu standar yang seragam. Gimana caranya? Kita paksa nilai rata-ratanya jadi 0 dan standar deviasinya jadi 1. Kurva ini sering disebut N0,1.
Dengan proses standarisasi ini, berat kopi yang satuannya gram dan tinggi anak yang satuannya sentimeter bisa diterjemahkan ke bahasa probabilitas yang persis sama. Ini tuh ibarat punya aplikasi translator universal, jadi kita benar-benar bisa ngebandingin apel dengan apel secara adil. Bagian 5, mengukur ketidakpastian. Mari kita geser sedikit dan lihat gimana konsep ini dimainin di dunia nyata. Karena prakteknya gini, kita kan nggak mungkin ya nimbangin jutaan bungkus kopi satu persatu. Capek dong. Kita pasti cuma nimbang sebagian kecil aja, alias ngambil sampel. Terus, seberapa yakin kita kalau sampel kecil itu beneran akurat ngewakilin keseluruhan isi pabrik? Nah, langkah logisnya gini. Pertama, kita cari dulu rata-rata dan standar deviasi dari sampel yang kita pegang. Habis itu, kita hitung yang namanya standar error. Caranya gampang, tinggal bagi aja standar deviasi tadi dengan akar dari jumlah sampel kita. Intinya tuh satu, makin banyak sampel yang kalian ambil, makin kecil juga errornya. Gampang kan? Nah, langkah terakhir, buat dapat tingkat kepastian 95%, ahli matematika udah ngasih kita angka ajaib, yaitu 1,96. Kita tinggal kalikan hasil tadi sama angka ini. Voila, kita langsung dapat sebuah rentang angka yang bikin kita yakin banget hingga 95% di mana nilai aslinya itu sembunyi. Bagian 6, kontrol kualitas industri atau SPC. Sekarang kita perbesar skalanya. Bayangin kalian itu bukan cuma lagi belajar statistik, tapi kalian ini manajer operasional di sebuah pabrik kopi multinasional. Tugas kalian berat, mastiin semua mesin jalan sempurna 12 atau bahkan 24 jam non-stop, tanpa harus nimbang miliaran kemasan kopi pakai tangan kalian sendiri. Disinilah krusialnya sistem yang namanya Statistical Process Control alias SPC. Pabrik tuh pakai prinsip kurva lonceng ini buat ngebedain mana yang cuma sekedar variasi acak yang normal dan mana yang variasi sistematis alias ada mesin yang rusak atau error. Pakai aturan 99,7% yang kita bahas tadi, mereka bikin batas kontrol bawah atau LCL dan batas kontrol atas alias UCL. Selama berat kopi itu naik turunnya secara acak di dalam batas wajar tadi, pabrik aman. Tapi kalau tiba-tiba ada tren berat kopi nyentuh atau bahkan lewat batas atas terus-terusan, wah, mesin harus buru-buru di-stop karena pasti ada indikasi kebocoran atau kerusakan. Nah, setelah kita lihat gimana berat kopi atau bahkan ukuran produk raksasa di pabrik itu semuanya tunduk sama matematika kurva lonceng, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan sederhana buat direnungin. Coba deh, lihat sekeliling ruangan kalian sekarang, atau ingat-ingat tentang teman-teman kalian. Variabel sehari-hari apa lagi sih yang diam-diam tanpa kita sadarin ternyata ngikutin pola distribusi normal yang sempurna ini? Apa mungkin ukuran sepatu? Atau durasi jam tidur kalian? Atau jangan-jangan kekuatan sinyal wifi di rumah? Statistik itu nyatanya ada di mana-mana di sekitar kita. Ngubah kekacauan dunia jadi harmoni yang bisa banget diprediksi. Teruslah penasaran dan sampai ketemu lagi di sesi explainer kita berikutnya.